Tetap harus waspada. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang terkasih, pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19. Pada Minggu 25 Juni 2023 pukul 12 WIB terjadi penambahan 68 kasus dalam sehari. Dengan demikian total kasus COVID-19 di Indonesia hingga kini mencapai 6.811.780 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Jawa Barat menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 19 kasus. Kemudian DKI Jakarta 18 kasus, Jawa Tengah 4 kasus, Banten 4 kasus, dan Bali 4 kasus. Sementara itu kasus aktif turun 13 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 9.027 kasus aktif. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Data ini merujuk pada data yang dipublikasikan Satuan Tugas COVID-19. Data tersebut juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Data yang sama menunjukkan adanya penambahan kasus sembuh. Dalam sehari jumlahnya bertambah 79. Dengan demikian total kasus sembuh COVID-19 hingga kini tercatat 6.640.888. Di sisi lain ada 2 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 1 hari terakhir. Dengan demikian total kematian akibat COVID-19 mencapai 161.865 orang. Kompas.com 25 Juni 2023. Jemaat terkasih, ini menjadi bukti bahwa COVID-19 memang masih ada dan menjadi ancaman bagi kita. Memang status pandemi COVID-19 sudah dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Sekarang kita memasuki masa endemi COVID-19. Akan tetapi mari kita ingat pesan Presiden agar kita tetap berhati-hati. Masa endemi bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada. COVID-19 masih ada dan tetap ada meskipun sudah tidak seganas yang lalu. Namun jika kita teledor dan sembrono, bukan mustahil kita akan terpapar. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan agar kita menjaga hati dengan kewaspadaan, karena kewaspadaan akan memancarkan kehidupan. Pada hakikatnya kita memang harus waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Begitu banyak tantangan, ancaman, dan godaan yang dapat menghancurkan hidup kita. Bukan hanya soal menghadapi COVID-19, banyak hal yang jika kita tidak waspada, hidup kita akan hancur. Waspada itu bukan takut, justru waspada itu berani menghadapi segala sesuatu dengan akal budi, mampu memilih dan memilah dengan baik, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menyesatkan. Waspada itu menjalani kehidupan dengan berani, dengan mempertimbangkan akal dan budi. Lebih dari itu, bagi orang beriman, waspada itu selalu melibatkan Tuhan sebelum dan pada saat melakukan sesuatu. Dengan melibatkan Tuhan, kita akan mampu berpikir jernih dan bertindak benar. Kehidupan ini semakin banyak tantangannya. Secara manusiawi dunia ini semakin menarik, tetapi juga semakin menyesatkan. Jika tidak mengandalkan iman, kita akan mudah tersesat dengan hal-hal duniawi, kemudian meninggalkan Tuhan. Barulah setelah kita jatuh terpuruk, kita sadar dan mengingat Tuhan. Oleh karena itu, sebelum segalanya terlambat, mari kita waspada terhadap berbagai bujukan duniawi. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami waspada di dalam menjalani kehidupan ini, karena dunia ini semakin menarik, tetapi jika kami tidak hati-hati, dunia ini akan menyesatkan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan beserta hadir dan menyertai serta menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.